Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin. Pada kesempatan ini kita melanjutkan hadis yang ke-15 dari hadis-hadisnya Imam Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini kandungannya adalah tentang bagaimana seseorang itu bisa berakhlak mulia, dan akhlak mulia, akhlak luhur itu merupakan kesempurnaan atau tanda kesempurnaan iman seseorang. Dalam hadis ini dikategorikan jadi dua. Ada akhlak mulia yang berupa ucapan dan akhlak mulia yang berupa perilaku atau tindakan, sikap. Nah, itu. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Perinciannya ada 3 hal, yaitu seorang muslim, seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir, hendaknya ketika berbicara itu mempunyai etika, dan ketika bersama tetangganya juga dia beretika, dan juga dia harus beretika juga ketika menerima tamu. Etikanya orang yang berbicara adalah dia tidak berbicara kecuali dengan perkataan yang baik. Ini etikanya. Nah, dia mengeluarkan ucapan yang memberikan manfaat, atau ucapan-ucapan yang di situ paling enggak itu mubah gitu. Mubah itu dapat pahala juga enggak, dapat dosa juga enggak. Ini mubah, boleh-boleh saja. Bukan sesuatu yang sunnah maupun bukan sesuatu yang sifatnya wajib harus dia ucapkan, itu bukan. Ya, mengucapkan sesuatu yang mubah boleh, namun para ulama mengatakan hendaknya seseorang itu tidak memperbanyak ucapan-ucapan yang mubah, karena ucapan yang mubah itu bisa menjadikan hati itu keras gitu. Ya, sebisa mungkin meminimalisir perkataan, kecuali kalau dia berprasangka bahwasanya ucapan saya ini adalah ucapan yang bisa memberikan kemanfaatan kepada yang lain, atau ini bisa memberikan hak seseorang lain atau orang lain, ini malah menjadi kewajiban gitu. Jadi dalam berbicara harus punya etika. Etikanya adalah dia tidak berbicara kecuali dengan ucapan yang baik atau memberikan kemanfaatan kepada yang lain. Yang kedua adalah etika dengan tetangganya. Seseorang dengan tetangga itu harus memuliakan, sekalipun tetangga itu bukan seagama, apalagi tetangga tersebut adalah seagama, sesama muslim. Maka selain dia mempunyai hak sebagai tetangga, dia juga mempunyai hak sebagai saudara muslim. Itu lebih-lebih dimuliakan gitu. Ingat, memuliakan tetangga bukan hanya yang muslim, non muslim juga perlu dimuliakan. Ya, bagaimana cara memuliakan tetangga? Nah, cara memuliakannya adalah dengan kita tidak melukai tetangga kita, tidak mengganggu tetangga kita, itu. Atau dengan membantu tetangga ketika tetangga sedang membutuhkan, atau juga bisa dengan memberikan hadiah kepada tetangga. Ini
cara-cara kita memuliakan tetangga, etika-etikanya sesama tetangga ketika di tengah masyarakat itu seperti ini. Dan juga yang ketiga adalah etika memuliakan tamu. Termasuk etikanya memuliakan tamu, ketika ada tamu diberi jamuan menurut kadarnya masing-masing, tidak harus sesuatu yang mewah, semampunya saja. Ketika ada tamu, sambut tamu tersebut dengan muka yang senang, muka yang gembira karena kedatangan tamu. Jangan menerima tamu dengan muka yang menakutkan atau pucat gitu, jangan. Hal-hal tersebut adalah etika-etika yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim, karena ini adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang bisa melakukan etika-etika tersebut, maka itu menunjukkan bahwasanya imannya itu sempurna. Dan ketika etika-etika ini dilakukan di tengah masyarakat, niscaya tidak akan ada pertikaian di tengah masyarakat. Ketika akhlak ini diterapkan di tengah masyarakat, maka tidak ada yang namanya itu hasud, tidak ada yang namanya cacian, hujatan, ghibah, adu domba, nggak ada. Karena munculnya permasalahan-permasalahan tersebut itu adalah karena tidak adanya akhlak. Makanya kita menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita dalam berbuat, dengan menjalankan apa-apa yang menjadi pesan dan perintahnya Nabi Muhammad SAW. Ini wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.